Halo semuanya, kami dari kelompok 14 TD37. Kami akan menjelaskan tentang teori permainan pada kantin PTDI STTD, yaitu Stand Mi Bude Asih dan Stand Mi Nyimek Sari. Yang pertama itu latar belakang. Kami membagi menjadi 4 latar belakang. Yang pertama itu menganalisis pengembangan bisnis dan teknologi, yang dimana persaingannya ketat, perubahannya cepat, kebutuhan konsumen meningkat, dan keputusan strategi jadi sangat krusial. Yang kedua, kami menganalisis teori permainan dalam menganalisis persaingan untuk memahami interaksi pedagang yang berkompetisi untuk guna memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian, serta adaptasi dengan dinamika pasar. Yang ketiga, kami mengambil persaingan dua penjual di kantin utama BTD STD, Stand Mi Bude Asih dan Stand Mi Nyimek Sari. Yang terakhir, kami menggunakan teori permainan yang dimana untuk menganalisis strategi antar penjual serta matriks payoff yang mungkin terjadi. Teori ini memungkinkan equilibrium, keseimbangan persaingan yang ada di antara dua penjual mil tersebut. Selanjutnya rumusan masalah, kami membagi menjadi 3 rumusan masalah, yang dimana pertama itu apa saja strategi persaingan yang dimiliki Mibudeasi dan Minimaksari. Yang kedua, bagaimana proses penyusunan matriks payoff berdasarkan data yang didapatkan di lapangan. Yang ketiga, bagaimana solusi serta strategi optimal bagi masing-masing penjual mie tersebut. Selanjutnya untuk tujuan, ada 3 tujuan. Yang pertama untuk mengetahui strategi persaingan yang dimiliki kedua pedagang mie di kantin BTD STD. Yang kedua untuk mengetahui langkah penyusunan matriks payoff berdasarkan data survei lapangan. Yang ketiga untuk mengetahui solusi serta strategi optimal dari kedua penjual mie di kantin BTD STD. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yang pertama adalah manfaat bagi penjual, di mana memberikan gambaran strategi optimal untuk meningkatkan daya saing serta penjualan. Kedua, yaitu untuk membantu kedua stand mengambil keputusan bisnis yang lebih rasional berdasarkan hasil analisis teori permainan. Manfaat yang kedua adalah bagi pengelola kantin PTDI STTD, membantu memahami pola persaingan antar stand sehingga pengelola dapat menyusun kebijakan pengelolaan kantin yang lebih efektif, adil, dan mendukung pertumbuhan usaha kecil di dalam kampus. Kemudian ada manfaat bagi pembaca atau peneliti lain, di mana dapat menjadi referensi penelitian terkait penerapan teori permainan dalam analisis persaingan bisnis. Untuk landasan teori dari teori permainan ini, yaitu pemilihan strategi pelanggan yang optimal dapat dilakukan dengan teori permainan. Teori permainan bertujuan untuk menganalisis dan menyimpulkan situasi persaingan dan perselisihan antara berbagai kepentingan dengan cara menganalisis proses pengambilan keputusan berdasarkan situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan lebih dari satu kepentingan atau pemain. Harapan dilakukannya analisa tersebut dapat diambil sebuah keputusan strategis yang sifatnya jika tidak menguntungkan secara optimal, berarti menekan potensi kerugian akibat dari persaingan yang terjadi. Kemudian ada yang namanya two-person zero-sum game, di mana konsep dalam teori permainan ini yaitu syaratnya adalah ada jumlah pemainnya 2 orang. Zero sum berarti keuntungan satu pemain persis sama dengan kerugian pemain lain, yaitu total payoff-nya selalu 0.
Baik, berikutnya ada metodologi penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada dua penjual mie di kantin utama PT DI STTD yang akan bersaing untuk menarik pembeli. Kedua penjual menawarkan jualan serupa mie dengan harga dan keunggulan yang berbeda, sehingga terjadi persaingan yang akan dianalisis dengan teori permainan atau game teori. Sumber datanya ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, di mana data kualitatif terdiri dari wawancara langsung, observasi lapangan, tanggapan penjual A terhadap strategi penjual B, dan sebaliknya. Untuk data kuantitatifnya, ada hasil survei lapangan, estimasi penjual terkait dampak dari setiap strategi yang dimiliki, kemudian ada hasil data yang diperoleh dari survei. Baik, selanjutnya terdapat variabel perbandingan, ini di mana terdapat 4 strategi dan dimulai dengan strategi kebersihan yang terdapat 3 aspek yang diperhatikan, yaitu kebersihan area masak dan peralatan masak, kedua, penataan stand yang rapi dan bersih, dan ketiga, pengolahan pembuangan sampah bekas. Selanjutnya terdapat strategi pelayanan. Nah, aspek yang diperhatikan pada strategi pelayanan sendiri yaitu pertama ada kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan. Yang kedua, keramahan dan salam sapa dengan pembeli. Dan yang terakhir, konsistensi kualitas pelayanan. Dan yang ketiga, ada strategi rasa. Strategi rasa itu sendiri terdapat 3 aspek, yaitu konsistensi rasa setiap hidangan. Kedua, teknik memasak yang sesuai prosedur. Dan yang ketiga, keseimbangan bumbu di setiap hidangan yang disajikan. Dan strategi yang terakhir yaitu strategi topping, di mana terdapat inovasi keragaman topping, kedua kreativitas tampilan dan kombinasi topping, dan yang terakhir ketersediaan topping dalam setiap hari atau dalam setiap sajian. Nah, selanjutnya terdapat langkah penelitian. Langkah penelitian sendiri dimulai dengan tahap identifikasi masalah. Selanjutnya dilanjutkan dengan penentuan model atau pemecahan masalah. Kemudian pengumpulan data. Setelah dikumpulnya data, dilanjutkan dengan pengolahan data sehingga ditemukan hasil, lalu dilanjutkan dengan step analisis hasil hingga terdapatnya kesimpulan. Selanjutnya yaitu adalah bagian pembahasan. Di sini kami membahas ada dua pedagang yang akan kami lakukan menggunakan metode permainan yaitu yang pertama kantin Bude Asi dan kantin Nyemek Sari. Dari dua pedagang ini mereka sama-sama menjual menu yang sama yaitu mie goreng. Perbedaannya terletak pada topping yang mereka suguhkan, yaitu kantin Bude Asi menawarkan topping yang lebih bervariatif seperti mereka menambahkan topping sayur, telur, bakso, sosis, dan kerupuk. Sedangkan untuk kantin Nyemek Sari, toppingnya hanya sederhana, yaitu mereka menambahkan sayur dan telur saja. Kemudian untuk analisis penyusunan metrik payoff, nilai-nilai yang telah kami ambil ini sebelumnya yaitu adalah hasil dari kami melakukan wawancara. Wawancara antara kami dan pedagang, kemudian antara kami dan para konsumen. Hasil dari wawancara yang sudah kami lakukan memunculkan beberapa indikator nilai 1 sampai 10 yang telah kami buat. Untuk strategi di sini kami menggunakan 4 strategi untuk masing-masing dari pedagang. Strategi pertama yaitu untuk kebersihan area, kedua yaitu pelayanan penjual, ketiga yaitu kualitas rasa, dan keempat yaitu inovasi topping. Untuk penjual mie Bude Asih, strategi pertama kami lakukan wawancara mendapatkan nilai 8, strategi kedua yaitu 9, strategi ketiga yaitu 9, dan keempat 9. Untuk penjual mie Teh Sari, itu strategi pertama 10, strategi kedua 8, strategi ketiga itu 7, dan strategi keempat itu 6.
Baik, yang selanjutnya adalah penyusunan matriks payoff, di mana setelah kita melakukan survei tadi, kita telah menentukan skala 1 sampai 10 nilai berapa dari masing-masing strategi itu yang akan kita susun matriks payoff-nya. Setelah kita melakukan penempatan strategi tadi, kita akan melakukan penyusunan matriks payoff menggunakan selisih nilai dari masing-masing strategi penjual, di mana bisa kita lihat di layar bahwa selisih dilakukan dari S1 ke S1, yaitu mendapat nilai 2, S1 ke S2, S1 ke S3, S1 ke S4, dan nantinya S4 ke S4, dan mendapatkan matriks payoff sesuai tabel yang ada di layar. Next. Baik, setelah kita melakukan penyusunan matriks payoff-nya, kita akan menentukan maksimin dan minimaks dari masing-masing pemain. Bisa kita lihat pada kolom tersebut bahwa nilai baris adalah milik pemain A atau Teh Sare, dan kolom adalah pemain B, yaitu Bude Asih. Kita lihat dari nilai S1, di mana nilai S1 dari pemain A bernilai 2, 1, 1 dan 1, sehingga nilai terkecil didapatkan 1. Pada S2, 0, min 1, min 1, dan min 1, sehingga didapatkan nilai terkecil yaitu min 1. Pada S3, nilainya min 1, min 2, min 2, dan min 2, sehingga didapatkan nilai paling kecil yaitu min 2. Dan pada strategi 4, min 2, min 3, min 3, dan min 3, sehingga nilai payoff paling kecilnya yaitu min 3. Selanjutnya kita beralih ke kolom, yaitu pemain B. Pada strategi 1, nilainya 2, 0, min 1, dan min 2, sehingga nilai terbesar, yaitu 2. Dan strategi 2, 1, min 1, min 2, dan min 3, dengan nilai terbesar 1. Di strategi 3, 1, min 1, min 2, dan min 3, dengan nilai terbesarnya 1. Dan S4, 1, min 1, min 2, dan min 3, dengan nilai terbesarnya itu 1. Jadi, perbedaan dari maksimin yaitu kita mencari nilainya yang terkecil, dan minimaks kita mencari nilai yang terbesar dari masing-masing kolom. Sehingga didapatkan maksimin A dengan nilai minimum baris 1 yaitu 1, baris 2 yaitu min 2, baris 3 yaitu min 2. Ulangi, baris 2 min 1, baris 3 min 2, dan baris 4 min 3. Sehingga maksiminnya didapatkan nilai paling besar yaitu 1 di strategi 1. Selanjutnya minimaks B yaitu nilai maksimum kolom 1 yaitu 2, kolom 2 yaitu 1, kolom 3 yaitu 1, dan kolom 4 yaitu 1, dengan minimaksnya yaitu bernilai 1 di strategi 2, 3, dan 4. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa pemain baris dan kolom mempunyai masing-masing minimaks dan maksimin yang sama, yaitu dengan nilai saddle point yaitu 1. Dengan ini, pemain dapat diselesaikan dengan strategi murni atau permainan strategi tunggal. Ya, baik. Kesimpulannya itu yang pertama, maksimin sama dan minimax sama dengan 1. Terdapat titik saddle point di S1 dan S2, S1, S3, dan S1, S4. Yang kedua, strategi optimal. Yang pertama yaitu pemain A memilih strategi 1. Yang kedua, pemain B memiliki strategi 2, 3, dan 4. Yang ketiga yaitu nilai permainannya yaitu 1. Yang terakhir yaitu saran. Saran dari stand Mi Budeasi yaitu yang pertama, meningkatkan kebersihan stand. Yang kedua, mempertahankan kecepatan pelayanan terutama pada jam sibuk. Yang ketiga, mempertahankan tampilan dan konsistensi rasa agar pelanggan tetap loyal. Yang keempat, pertahankan diferensiasi topping lengkap sebagai keunggulan utama. Yang kedua itu saran untuk stand mie Nyemeksari. Yang pertama, fokus mempertahankan kebersihan. Yang kedua, tingkatkan kenyamanan dan keramahan layanan sebagai nilai pembeda. Yang ketiga yaitu jaga konsistensi porsi dan kualitas rasa.
Yang keempat, perlu menambahkan topping yang lebih bervariasi. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4 TD37 mengenai teori permainan dari dua penjual mie di kantin PTDI STTD, yaitu Bude Asih dengan Tesari. Semoga presentasi dari kami mengenai game teori dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan yang mengkaji juga game teori. Terima kasih.